Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang definisi tentang tingkatan-tingkatan dalam beribadah, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, serta pemisalannya. Di dalam beribadah kepada Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang sesuai dengan Allah perintahkan, baik yang sunnah maupun yang wajibnya, maka tentu ada tingkatan-tingkatan dalam beribadah. Walaupun perintah itu adalah sama, yaitu ibadah, tapi bagi yang melaksanakan itu akan berbeda-beda dalam tingkatan. Karena ilmunya. Ada yang ilmunya hanya sedikit sekali, hanya turut-turutan. Ada yang ilmunya sudah tinggi dan bahkan ada yang lebih tinggi. Nah, tentulah hasilnya akan berbeda dalam tingkatan beribadah. Perjamaah yang dirahmati Allah. Sehingga nantinya ada tingkatan yang biasa disebut dengan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Apa itu definisinya? Dan pemisalannya itu apa saja? Sehingga memudahkan kita untuk paham dalam tingkatan tersebut. Jadi tingkatan syariat itu ada tingkatan awal. Tingkatan tarekat itu adalah lanjutan. Hakikat lebih lanjut lagi. Ma'rifat tingkatan akhir. Nah, syariat itu dapat kita misalkan adalah sebuah kelapa. Jadi syariat itu adalah misalnya sebuah kelapa, syariat itu adalah patoknya. Itu sabutnya, kemudian ada patoknya itu yang keras. Kalau bahasa Sambas itu patok yang keras itu adalah tempurungnya. Kemudian di dalamnya itu ada isi yang putih, yang tebal. Maka itu biasa disebut dengan tarekat. Lalu isinya itu diolah lalu menjadilah dia santan atau minyak kelapa. Itu disebut dengan hakikat. Kemudian lalu kita merasakan santan atau minyak itu yang sudah diolah menjadi masakan-masakan atau makanan, maka itu disebut dengan ma'rifat. Nah, ini adalah suatu tingkatan dalam beribadah, suatu tingkatan ilmu. Jadi kita tidak hanya berhenti kepada syariatnya saja, yaitu patoknya. Jadi patok ini sebenarnya sebagai menjaga isi. Patok ini adalah sebagai menjaga isi. Jadi syariat itu adalah menjaga syariat. Syariat ini adalah menjaga tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kalau syariatnya rusak, maka tarikatnya akan rusak. Maka isinya itu rusak, kemudian santan dan minyaknya itu lebih rusak lagi. Kemudian ma'rifatnya, makanannya, merasakannya, itu sudah tidak enak lagi. Jadi syariat itu penting. Kemudian dapat juga kita misalkan
syariat itu adalah ibarat lautan, samudra yang luas sekali. Jadi di dalam samudra yang dalam tersebut, di dalam lautan, ada yang namanya permata. Ada yang disebut dengan permata namanya. Maka dia untuk mendapatkannya, maka perlu usaha. Jadi samudra, laut ini adalah ibarat syariat. Lalu kita untuk mendapatkan permata, maka perlu kendaraan. Motor air, perahu atau kapal. Jadi kapal itu untuk menyampaikan menuju kepada samudra yang dalam, yaitu yang sangat jauh, kemudian di tengah-tengah di situ nanti di dalamnya, di dalam lautan itu ada mutiara, maka perlu pakai kapal untuk mendekatinya. Kapal itu diibaratkan sebagai tarekat. Lalu setelah sampai ke daerah mutiara, maka kita menyelam. Nah, menyelam ini masih dalam tarekat karena pengamalan. Menyelam ke dasar laut, maka kita menemukan yang namanya mutiara. Mutiara yang kita temukan itulah yang disebut dengan hakikat. Lalu memakai mutiara tersebut sebagai perhiasan yang indah, maka itu disebut dengan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah tujuan akhir yang telah didapat. Pengenalan yang sebenar-benarnya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ada lagi pemisalan. Misalnya kita pergi dari Sambas ke Pontianak misalnya. Tentu di situ harus ada teori dulu. Dari Sambas itu harus pakai apa? Nanti kita melewati kota-kota mana? Setelah itu dijelaskan, setelah sampai di Pontianak itu dijelaskan lagi seperti apa kota Pontianak, bagaimana bangunannya. Maka di situ ada catatan-catatan. Nah, catatan-catatan tersebut, teori untuk pergi dari Sambas ke Pontianak, itulah yang disebut dengan syariat. Nah, harus mesti ada petunjuk dari syariat itu. Lalu kita akan pergi ke Pontianak. Maka kita harus sesuai dengan syariat tersebut, dengan catatan-catatan tersebut, teori-teori tersebut. Misalnya kita menaik mobil, teorinya ya kita pakai mobil. Nah, lalu kita lakukanlah dari Sambas menuju ke Pontianak menggunakan mobil. Jadi kita pergi itu menggunakan mobil disebut dengan tarekat. Disebut dengan tarekat atau thariqah. Nah, lalu mana hakikatnya? Keadaan kita pada saat melaksanakan pergi dari Sambas ke Pontianak, keadaan kita. Kita melihat ini, melihat itu, melihat kampung ini, kampung itu, bangunan ini, bangunan itu. Ketika kita dalam perjalanan, maka itu disebut dengan hakikat. Apakah perjalanan itu menyenangkan atau tidak? Yang kita lihat itu, nah itulah yang disebut dengan hakikat. Lalu telah sampai ke Pontianak, maka kita menikmati, memandang kota Pontianak dan bangunan-bangunannya. Maka kita yang tadi hanya tahu teori Pontianak seperti apa, maka sekarang sudah menjadi kenyataan, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, maka itu disebut dengan ma'rifat. Itulah yang disebut dengan pengenalan yang sebenar-benar kenal.
Para jemaah yang dirahmati Allah. Demikian juga berita tentang Al-Quran, berita dari Al-Quran dan hadis tentang surga. Siapa yang beramal soleh nanti diberikan oleh Allah berupa surga. Siapa yang beramal yang jelek tanpa meminta maaf, minta ampun kepada Allah dan tidak diampunkan oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka kalau perbuatan jeleknya. Nah, ini kalau kita misalnya sudah sampai di sana, apakah kita nanti masuk surga atau neraka sesuai dengan kehendak Allah, maka sebenarnya sana sudah ma'rifat. Tapi kita belum sampai ke sana. Itu baru hanya teori. Nah, ini baru sampai pada tujuan. Baru maksud untuk ke sana. Nah, misalnya Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana perbuatan baik sehingga nanti menuju kepada surga. Jadi teori-teori tentang Al-Quran dan hadis itu supaya kita beramal dengan baik, supaya nanti dimasukkan ke dalam surga, maka itu disebut dengan syariat. Itulah dalam Quran dan hadis itu syariat. Lalu kita lakukan apa yang ada dalam Quran dan hadis, kita laksanakan, kita amalkan. Maka amalan itulah yang disebut dengan beramal, itulah pelaksanaan, itulah disebut dengan tarekat. Lalu pelaksanaan tarekat itu harus sesuai dengan teori-teori tersebut, harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak nanti rusak tarekat kita. Nah, lalu keadaan kita melaksanakan ibadah-ibadah tadi untuk menuju surga, maka disebut dengan hakikat. Itulah nikmatnya ibadah, itu hakikat. Lalu kenyataannya nanti setelah kiamat, kita dihisab, di mizan, lalu dinyatakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Lalu masuk yang sebenarnya, maka itulah yang disebut dengan ma'rifah. Kalau hakikat kita baru merasakan ini barangkali calon masuk surga kita ini dengan karunia Allah, karena kita telah diperintahkan beramal oleh Allah, tentu Allah tidak mengingkari janjinya, maka kita akan merasakan masuk surga, tapi belum surga yang sebenarnya. Ini baru rasa, tapi setelah sampai di surga nanti kita memang masuk dalam surga, maka itulah yang disebut ma'rifah. Pengenalan surga yang sebenar-benarnya. Telah sampai kepada surga yang sebenarnya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Inilah pemisalan-pemisalan definisi daripada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Insyaallah itu nanti akan kita kembangkan seperti apa amalnya, seperti apa ilmunya, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Mudah-mudahan kita dikarunia oleh Allah ilmu yang melimpah sehingga kita betul-betul kenal kepada Allah, kenal jalan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.